Ini adalah bagian pertama ya. Saya coba antarkan sosioteknikal itu apa ya, dari mana asalnya ya. Oke, jadi sebetulnya ketika saya bicara sosioteknikal, ya, ini adalah satu tulisan dari Pak Dahlan Iskan yang menginspirasi saya bahwa ternyata penguasaan akan sains dan teknologi itu menentukan kemajuan bangsa. Jadi Pak Dahlan Iskan ini menuliskan di Cina ya, bagaimana ada 4 pilar kemajuan Cina dan ini secara zaman, secara masa ini adalah sekuensial ya. Ya, buruh, petani, pengusaha, dan ilmu pengetahuan. Jadi awalnya Republik Rakyat Cina itu, kalau Anda lihat sejarah ya, setelah dari kerajaan ya, dari kerajaan kemudian jadi Cina nasionalis, kemudian di bawah pemimpinan Mao Zedong ya, Mao Zedong, Republik Rakyat Cina itu meniru apa yang terjadi di Uni Soviet ya. Jadi kekuatan buruh dan itulah yang akhirnya membuat sistem negara Republik Rakyat Cina itu stabil sampai sekarang. Di awal-awal terlihat sekali bahwa Mao Zedong ketika mendirikan Partai Komunis di Cina itu terinspirasi atau dilindungi betul oleh keberhasilan eh, Lenin ya, Lenin di Rusia, di Uni Soviet waktu itu ya. Gitu. Jadi isunya adalah bagaimana karena itu adalah sosialisme ya, state socialism adalah negara itu bisa melindungi dan melayani dan memajukan warganya dalam suatu karena buruh adalah dalam sebuah sistem industri. Jadi karena kekuatan buruh pasti yang jadi konteks untuk pergerakan pada saat Uni Soviet dan kemudian menginspirasi Republik Rakyat Cina adalah kekuatan buruh. Berarti mereka itu sudah memposisikan dirinya sebagai negara industri. Nah, kemudian ketika Republik Rakyat Cina berkembang, Mao Zedong tidak hanya melihat bahwa Cina itu bukan akan berbeda dengan Rusia. Cina itu punya masyarakat yang agraris ya. Jadi akhirnya kekuatan kedua yang dikonsolidasikan oleh Mao Zedong adalah kekuatan petani ya. Jadi buruh tani ya. Tahun 65 itu dibawa ke Indonesia ya. Kalau Anda masih ingat gerakan apa G30S dengan Partai Komunis Indonesia, itu terinspirasi Partai Komunis Cina adalah memberikan kekuatan ke buruh tani ya. Di Indonesia gagal, tapi di Cina Partai Komunisnya terus berkembang. Tetapi itu hanya membuat negara Cina yang terdiri dari banyak etnis dan kalau Anda lihat sejarahnya pertumpahan darah antar etnis, antar dinasti itu luar biasa. Tapi di bawah Partai Komunis Cina, Cina jadi stabil. Ya. Jadi sekian lama sampai tahun 80-an, Cina itu bukan negara maju, tapi negara yang stabil. Ya, kami menyebutnya tahun itu adalah negara negara tirai bambu. Kalau Uni Soviet ya sebelum runtuh ya itu disebut negara tirai besi. Jadi mininya Uni Soviet lah. Oke, nah Soviet runtuh karena diserang kapitalisme dari Amerika, tapi Cina justru lentur ya. Dan setelah Mao Zedong, penerusnya yang cukup berpengaruh adalah Deng Xiaoping. Deng Xiaoping setelah negaranya stabil, dia mulai membuka ada untuk pengusaha bisa berkembang. Kalau dulu nggak, semua aset, semua ekonomi dikuasai negara, as communism state. Tapi kemudian Mao Zedong membuka kesempatan untuk pengusaha bisa berperan ya, tapi masih di bawah kendali negara. Jadi karena sistem kenegaraannya sudah begitu stabil ya, jadi apa misalnya sistem korupsi juga sudah bisa dikendalikan, reward, keadilan, proteksi terhadap karir segala macam sudah jalan, maka pengusaha dibuka ya. Jadi Cina tahun 80-an lewat Deng Xiaoping membuka kesempatan warganya untuk kaya, jadi untuk bisa investasi. Tapi kembali, eh, ini saya mengutip dari Pak Dahlan Iskan, itu tidak membuat Cina seolah-olah maju. Kapitalisme, kebebasan berusaha hanya membuat Cina menjadi negara yang terbuka. Nah, kemudian setelah akhir masa Deng Xiaoping, kemudian digantikan oleh Hu Jintao dan sekarang dilanjutkan oleh Xi Jinping. Setelah ekonomi Cina kuat, mereka investasi besar-besaran dalam sains dan juga teknologi. Dan itu yang membuat Cina menjadi negara maju, negara yang saat ini terus terang kalau menurut saya yang paling ditakuti ya. Wah, produk teknologinya luar biasa menguasai dunia. Nah, disinilah tantangan ya. Kalau Cina itu berhasil membuat masyarakatnya maju karena penguasaan sains dan teknologi,
Ya, universitas di Indonesia seperti apa nih memandu masyarakatnya, memandu masyarakat Indonesia untuk maju? This is a big big question dan kita coba jawab di langkah kecil di kuliah ini. Nah, ya, enak aja saya ngomong bahwa yuk ya, apa sains dan kembangan di universitas bisa membuat masyarakat maju. Enak aja gitu kan. Susah Pak, kuliah aja susah kok. Gimana mau bikin masyarakat maju ya? Jadi ternyata sains itu juga sesuatu yang rumit ya. Ya. Juga di dunia sosial itu juga sesuatu yang rumit ya. Jadi bahkan membangun pengetahuan tertentu ya, seperti yang dilakukan oleh mahasiswa, ya apalagi mahasiswa ITB, Institut Tidak Bobo itu, ya itu pasti rumit gitu ya. Nah, jadi para mahasiswa perlu jungkir balik akan bisa mendapatkan rekognisi nilai ya, yang menunjukkan dia untuk menguasai pengetahuan tertentu ya. Jadi ini dapat nilai aja susah, napas saja susah. Apalagi sekarang para dosen juga harus perlu ekstra keras kayak saya gitu agar pengetahuannya bisa direkognisi oleh negara lewat publikasi ilmiah ya. Kalau kami nggak publikasi, tunjangan profesi nggak akan di apa nggak akan dicairkan gitu ya. Jungkir balik juga dosennya gitu kan. Nah, padahal kalau di negara maju di sana tuh namanya profesor ya di MIT misalnya itu sudah tidak lagi publikasi, sudah cari funding gitu ya. Artinya apa? Pengetahuan-pengetahuan yang diproduksi di universitas itu pertama memang harus terstruktur as a sciences ya. Jadi nggak cukup hanya pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari berbagai itu nggak cukup ya, nggak terstruktur ya. Tapi juga membutuhkan satu pemikiran yang mendalam, pembacaan literatur yang intensif, dan diskusi dengan sejawat yang cair ya. Dan tentu saja ketika tadi saya bicara funding gitu, orang membiayai sesuatu pasti kan juga harus ada dampaknya buat yang membiayai. Maka pengetahuan yang berkembang di universitas itu juga membutuhkan kerja dan kebakaan yang lebih ya untuk merespon kebutuhan masyarakat. Kalau kita cuma bikin pengetahuan penelitian yang hanya untuk kepuasan diri sendiri ya, ya siapa yang mau mendanai. Tapi kalau suatu riset dari dosen ya dan kemudian diuji cobakan dalam perkuliahan ini itu bisa punya dampak perbaikan di masyarakat. Nah, berarti kan orang akan oke, kita akan investasi di sini karena ini akan membawa kebaikan. Simpelnya seperti itu. Nah, as like as in academic world, ya, dunia sosial tambah rumit juga ya. Jadi bagi teman-teman yang ada di masyarakat pasti ketika mau membuat gerakan perubahan ada resistensi ya. Jadi masyarakat itu cenderung berpikir jangka pendek ya. Ya, ini contoh di samping saya ada Madeline ini kami berdiskusi dengan Pak Atami itu. Meskipun lada yang bagus itu nilainya mahal, tapi karena panennya lama, masyarakat nggak mau nanam lada karena mereka butuh dana yang cepat, butuh duit yang cepat. Akibatnya yang ditanam adalah produk pertanian yang kualitasnya murah. Nah ini satu ya, satu ketika kita ingin mengajak masyarakat maju aja sulit ya, gitu. Ada lagi aspek emosional nih yang sering nih, baperan gitu ya. Dan sering akhirnya suatu gerakan perubahan ke arah yang lebih baik itu kalah karena ada beberapa orang yang bisa mengompori ya, emosi gitu. Wah, ya rumit sekali ini ya. Belum lagi nanti relasi kuasa ya. Apalagi kalau berhadapan dengan rentenir gitu. Waduh, itu sulit tuh, jelimet karena apa mereka sudah tanam kapital yang untuk menjamin kapitalnya rentenir harus bukan menyandera ya, menjamin aspek sosial, aspek budaya dari si orang yang sudah dipinjami uang supaya modalnya si rentenir ini tetap bisa terjaga ya. Itu yang sulit ya. Bahkan ada kultur tersembunyi ya yang perlu diurai ya yang nggak muncul di permukaan ya, setelah gaul lama-lama gitu baru bisa diaransemen. Jadi banyak hidden ya, banyak hidden culture, suatu resistensi yang nggak kelihatan. Tapi gini ya, ketika saya menuliskan slide ini itu ada ini ya, apa kok susah-susahnya kenapa sih? Tapi gini, ada film Life of Pi ya, Pi atau Pi ini, Pi ya, Life of Pi. Ini juga susah ya antara si manusia si Pi ini dan si harimaunya ini the last ya. Kalau harimau nggak bisa makan Pi, harimaunya mati. Kalau Pi ini dimakan harimau, maka Pi-nya mati. Jadi selama berapa minggu, berapa bulan mereka di perahu berdua ini mereka saling intai, ya, sampai lemes dua-duanya gitu. Itu akhirnya tidak ada yang mati di malam ini dua-duanya itu. Mereka mendarat di pulau dan selamat dua-duanya. Di situ Pai merefleksikan dirinya bahwa kalau dia di perahu sendirian, mungkin dia mati kelaparan karena dia tidak punya effort untuk harapan hidup. Tapi karena dia harus menghindari ini apa si harimau ini, dia harus aware. Kalau dia nggak aware, dia akan dimakan ini. Dan rasa aware itulah yang membuat ini survive.
Jadi, justru ketika menghadapi masalah yang rumit keduanya, tanpa mereka sadari, ini yang membuat mereka survive. Kalau cobaannya ada satu harimau, misalnya pai mati dimakan, mungkin harimaunya mati karena dia tidak aware gitu kan. Udah menyerah aja. Kalau nggak ada harimaunya, pai di laut ini terkatung-katung juga mati karena dia tidak punya etos, tidak punya rasa perjuangan untuk terus bertahan hidup. Jadi etos untuk perjuangan hidup inilah yang membuat mereka berdua survive. Jadi ketika kita belajar rumit, di sosial itu rumit, tidak menyerah, etos itulah yang membuat kita terus hidup. Saya bisa cerita kayak gitu ya karena sekian udah hampir 50 tahun ya, berarti kalau dari mahasiswa dari 30 tahun ya. Oke, saya uji ke diri saya sendiri selama 30 tahun dan itu saya pede mengatakan itu adalah kalau kita bisa menghadapi kesulitan ya. Jadi etos untuk menghadapi kesulitan itulah yang membuat saya bisa bertahan, untuk saya membuat saya survive. Kalau saya menyerah dengan kesulitan, itu yang membuat saya tidak survive. Oke ya, yang pertama adalah di aktivis sosial itu banyak lack of knowledge ya. Jadi masalah pergerakan sosial sering tidak terarah, tidak berkelanjutan, tidak berdampak signifikan kepada masyarakat karena tidak didasarkan pada pengetahuan yang memadai. Ya, bahkan masalah kedua, apakah juga pengetahuan itu masih relevan nggak sekarang ya, sampai sekarang ya. Kadang-kadang pengetahuan misalnya contoh yang saya sebut di sini adalah prosedur desain partisipatif itu dikembangkan tahun 80-an. Sehingga kalau sekarang ya sudah mulai usang ya, sudah harus ada update-update. Nah, ini yang kalau ini permasalahan di kalangan mahasiswa yang sering saya hadapi dan ini khas negara yang belum maju. Kalau di negara maju ya saya pernah ketemu dengan mahasiswa dari Belanda. Mereka tuh mencecer saya kayak gak sopan gitu ya. Jadi kayak saya nggak dipercayai sebagai narasumber gitu kan. Jadi mereka meneliti tentang kampung dan saya diwawancarai. Mereka meragukan sama, Anda tuh tinggal orang kampung bukan sih loh. Kok saya nggak dipercaya gitu loh. Tapi setelah proses wawancara selesai ya saya merasa ditekan oleh mereka. Kemudian makan-makan kami. Nah begitu makan-makan kok mereka jadi ramah, jadi lunak. Oh, akhirnya saya mikir mereka bukan menekan saya, tetapi mereka memang harus mendapatkan data yang verified. Jadi saya kayak dicecer, di verifikasi, diklarifikasi apakah data saya dipercaya oleh mereka atau tidak, gitu. Jadi seperti seolah-olah nggak sopan anak-anak Belanda itu karena mencecer saya, tapi saya tahu bahwa kemudian karena setelah itu cair dan kelihatan mereka respect pada saya yang lebih tua gitu, kelihatan bahwa ternyata metode belajar mereka itu harus verified. Kalau datanya nggak verified, mereka malu sendiri, bisa jadi culture. Nah, kalau di Indonesia kan hanya sekedar menjalankan tugas mahasiswa ya. Jadi akhirnya kalau di arsitek itu hanya melihat bahasa saya agak lebih keren ya, tapi sebenarnya ini agak nyindir nih anak-anak yang hanya melihat teknologi dari permukaannya saja. Ya, melihat arsitektur dari bentuknya saja ya. Melihat Pak Ridwan Kamil dari medsosnya saja ya. Tidak melihat dari perjuangan beliau. Wah, nanti ada lah beberapa saya cerita ya, perjuangan beliau dalam misalnya membangun urbanis segala macam. Wah, wah jungkir baliknya luar biasa gitu ya. Puas hanya dari yang permukaan, hanya yang dilihat ya. Jadi konsumen aja. Akibatnya proses pembelajaran menjadi kurang mendalam ya, lebih sekadar untuk memberikan persyaratan tertentu dan belum menyentuh pada perubahan cara berpikir. Ini kayaknya kalau yang pada saat sekarang, kayaknya nggak cuma mahasiswa, kadang-kadang dosen juga dikritik gitu ya. Membuat paper hanya untuk kenaikan pangkat gitu ya. Jadi hanya surface understanding of science ya, of knowledge ya. Akhirnya kurang bisa membentuk karakter dan ya berdampak biasa-biasa saja. Ya, gambar di kanan itu adalah iceberg yang ditengarai ditabrak oleh Titanic ya. Kayaknya sih simple halus sih, tapi di dalamnya kan luar biasa besar yang bisa menghancurkan kapal yang sangat besar ya pada masanya ya. Ya, mahasiswa arsitektur itu juga seperti itu. Ini memang sulit ya untuk mengubah karakter. Ini meskipun tapi di ITB rata-rata karena memang petarung lebih enak ya. Tapi tentu tantangan buat saya dan yang luar biasa adalah dosen-dosen di universitas yang mungkin mahasiswanya tidak terseleksi dengan ketat gitu ya. Untuk bagaimana mendorong bahwa mahasiswanya itu harus depth ya, harus dalam mempelajari bukan hanya permukaan. Jadi apa kalau kata saya values beyond forms. Dan kalau yang ingin belajar critical thinking itu values for disposition ya. Jadi disposition itu karakter. Jadi ketika sebuah karya arsitektur itu diciptakan oleh arsitek, itu apa sih yang diperjuangkan arsitek itu dan karakter dari apa sih arsitek yang menghasilkan karya yang dikagumi. Nah, mungkin cerita tadi ya, arsitek terkenal ya Pak Andra Matin segala macam, bangunannya keren. Andi Rahman, tapi sakitnya Andi Rahman, sakitnya Andra Matin, itu jauh lebih seru dan jauh lebih bisa menarik untuk dipelajari sebagai pelajaran hidup. Nah, ini ya, eh,
Sosioteknis itu kata kuncinya adalah knowledge of action ya. Kalau saya kasih judul ini knowledge action ya. Barangkali ada beberapa quotes ya tentang korelasi pengetahuan dan perbuatan ya. Misalnya dalam bahasa Jawa itu ngelmu itu ono yang laku ya. Ilmu adalah tindakan. Kalau anak SMA 3 Bandung, knowledge is power, but character and more. Ya, power, jadi pengetahuan itu bisa menjadi sumber daya untuk mengubah sesuatu ya, power ya. Atau dalam Islam ya, ilmu itu berkorelasi mutual dengan amal ya. Tidak ada ilmu kalau nggak ada amal, dan amal itu baru akan dinilai sebagai amal kalau ada ilmunya. Nah, jadi saya coba lempar satu pertanyaan ini. Apakah kita bisa mempelajari tindakan-tindakan yang dilakukan orang lain? Dan jika kita mempelajari tindakan-tindakan tersebut dan memberikan dampak yang signifikan buat masyarakat, dan masyarakat tergerak untuk jadi lebih baik ya, itu. Mengapa orang-orang itu bisa melakukan tindakan yang menginspirasi? Jadi saya coba buka pada teman-teman adalah kalau kita sering terinspirasi oleh orang, ketemu orang, seorang itu jadi teladan, lalu kita terinspirasi oleh orang itu, silahkan dicari ya, pada inspirasinya siapa saja gitu. Saya di bayangan saya sudah ketemu beberapa orang yang sangat menginspirasi saya. Lalu akan kita pelajari, kok dia bisa sih menginspirasi saya? Kok dia bisa sih menginspirasi orang-orang lain? Ya, simple ya. Jadi, nah itulah yang sebetulnya menjadi bahasa saya adalah pembuka untuk mengapa kita mempelajari socio-technical. Yaitu ketika orang lain membuat sesuatu yang berdampak dengan orang lain, ada pola-polanya. Dan pola-pola itu yang dipelajari oleh para pemikir sosioteknis, dan itulah yang saya pakai untuk kerangka kuliah ini. Gitu. Ya, jadi sosioteknis itu balik bagi keseharian kita adalah kalau kita terinspirasi oleh oleh seseorang gitu. Kok orang bisa menginspirasi kita, kenapa sih? Lalu kita coba cari jawabannya. Oh ini toh, oh ini. Berarti kan jawaban itu bisa kita contoh kan? Nah, oke. Misalnya ada nanti saya contoh Pak Numan, bahwa Pak Numan itu sangat menginspirasi karena Salman dipakai banyak orang. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Apa yang dilakukan? Nah, artinya kita bisa mencontoh apa yang dilakukan orang lain yang menginspirasi kita. Dan itu yang menjadi kajian. Dan ini adalah satu buku yang masih baru, ya. Judulnya Latour for Architect. Latour adalah seorang yang terkemuka dalam meneliti para saintis, ya. Bagaimana saintis membuat teknologi yang bisa memberikan dampak buat banyak orang, gitu. Dan oleh muridnya yang disebut Albina Yeneva di sini, ini adalah pragmatis sosiologi, ilmu sosial terhadap tradisi berbuat ya. Pragma itu tradisinya berbuat, gitu ya. Dan beberapa orang mempengaruhi Latour, termasuk yang nanti akan terkait dengan critical thinking adalah John Dewey ya, pragmatisme, dan terkait dengan desain. Jadi saya tebalkan John Dewey sebagai orang yang sangat berpengaruh buat Latour karena ini akan terkait dengan disiplin saya, desain, dan nanti akan terkait juga dengan critical thinking. Gitu ya. Jadi bedanya dengan ilmu sosiologi pada yang sebelumnya, yang sebelum dikembangkan Latour, Latour melihat aspek sosial dari sebuah tindakan. Jadi aspek sosial dari sebuah sains, aspek sosial dari teknologi. Nah, mengapa ini menjadi penting? Ya, apa yang dilakukan Latour ini adalah karena menurut Latour berbagai permasalahan yang ada di dunia saat ini, ya, termasuk climate change, termasuk kerusakan lingkungan, ya, itu karena keterbelahan pandangan dunia akibat determinisme modernisme. Ya. Ya, modernisme itu terobsesi pada objektivitas, dan objektivitas itu dipengaruhi sains yang memahami alam secara objektif, sehingga manusia mampu membuat aneka alat ya, yang mengendalikan alam. Nah, Latour mencoba membuat satu dudukan ontologis ya. Ini apa nih Pak ontologis itu? Ontologis itu asal muasalnya ilmu ya. Jadi ini kalau di sini ya, jangan-jangan kalau yang salah itu bukan karena tindakannya, tapi karena ilmunya ya. Jadi akhirnya bukan sebuah bukan sebuah solusi, tapi permasalahan yang timbul ya. Nah, loh Pak, determinisme itu apa sih? Determinisme itu adalah menganggap sesuatu yang penting ya, yang disebut determinan, dan mengabaikan di luar-luar itu yang penting itu ya. Determinan objektif adalah, wah semua harus objektif gitu. Bahkan hal-hal yang tidak objektif itu dianggap tidak ada. Dalam beberapa kesempatan, misalnya determinisme ini perlu ya. Perlu misalnya kalau kita punya tujuan tertentu ya, perang ya, bermain sepak bola itu memanah, gitu kita harus determinis ya, karena fokus pada tujuan. Tapi sering di dalam kegiatan sehari ini kebawa-bawa gitu ya. Nggak perang tapi suasananya berpikirnya kayak perang gitu ya. Jadi akhirnya jadi sangat deterministik. Jadi hal-hal yang di luar itu jadi terabaikan gitu ya.
Nah, cerita tentang determinisme sebetulnya istilah ini dikembangkan oleh STS ya, Science and Technology Studies ya. Ya, jadi melihat bagaimana orang-orang pandangan teknis adalah melihat bagaimana kalau sudah menyelesaikan masalah teknik yang non teknis itu nggak penting. Sementara pandangan sosial determinisme, teknologi itu nggak penting, teknologi itu alat bantu aja, nggak ada teknologi juga relasi antar manusia juga jalan aja. Nah, ini yang kemudian coba dijembatani oleh STS ya. Ya, jadi STS itu melihat bahwa hubungan antara manusia dan teknologi itu mutual. Jadi teknologi mempengaruhi masyarakat, masyarakat mempengaruhi teknologi. Ini satu buku yang berpengaruh pada masa awal STS ya. Itu ya jadi apa istilah socio-technical itu digunakan dari sini ya. Shaping Technology, Building Society itu strap ya. Artinya ketika kita shape teknologi, membentuk teknologi, kita juga membangun masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Studies in Socio-Technical Change. Jadi istilah socio-technical itu saya menerjemahkannya socio-technical ya. Sementara ini adalah bukan socio-technological ya, socio-technical mengambil dari buku ini. Dari Beachker ya, Beachker dan Lau. Beachker, pemuka STS juga menulis buku yang lain yang judulnya Social Construction of Technology ya. Jadi selain Science Technology Studies juga ada Social Construction of Technology ya, di mana pandangan ini bahwa teknologi itu tidak datang tiba-tiba, tetapi dia dikonstruksi oleh kondisi sosial tertentu. Bahkan ketika teknologi tercipta, dia akan mengkonstruksi suatu kondisi sosial tertentu. Tahun 80-an, ya, suasana yang sama di STS, di disiplin lain juga muncul ya, kedokteran ya. Jadi apakah STS mempengaruhi kedokteran? Saya rasa tidak demikian karena tahunnya sama gitu ya. Jadi ada kesadaran tahun 80-an ketika determinisme modernisme tadi memisahkan antara teknis yang objektif dengan yang non teknis dengan yang subjektif itu bikin banyak masalah ya. Di kedokteran ketika dokter hanya melihat hal-hal yang teknis ya, hal-hal yang saintifik, hal-hal yang medis gitu ternyata dan mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan, ternyata banyak gugatan malpraktek bukan oleh itu ya, bukan oleh kesalahan diagnosis, tapi karena perlakuan dokter yang kurang manusiawi gitu. Sehingga akhirnya tahun 80-an, 85 ya, itu ada websitenya itu bahwa dokter itu harus juga pandai berkomunikasi. Jadi barangkali buat teman-teman yang sering ke dokter, kalau ada dokter yang masih jutek itu kemungkinan dia oleh kurikulum tahun sebelum 80-an ya. Tapi kalau dokter-dokter yang gaul, yang ramah, yang melayani itu mungkin ya itu kelahiran kurikulum tahun 85-an gitu ya. Nah, aktor network teori itu hanya satu dari branch of STS ya. Ada branch yang lain yang cukup kuat adalah Scott ya, Social Construction of Technology. Ini beberapa pemikirnya yang terutama adalah Latour, tahun lalu barusan meninggal. Kemudian ini adalah paling terkemuka. Nah, di belakangnya Latour itu Michel Callan ya. Dia mempelajari ekonomi. Kalau Latour itu antropologi ya. Nah, inovasi itu kompatriot mereka, kolaborator mereka namanya Madeleine Akridge ya. Cukup intens juga dalam ini inovasi. Pakai ANT dan dalam arsitektur ada Yaneva dan dalam desain method ini ada desain produk ada Cristiano Storni. Kenapa saya sampaikan ini karena beberapa waktu yang lalu ANT belum banyak dikenal di dunia desain. Ya, bahkan di dunia sosiologi belum banyak dikenal ya. Kalau saya berseloroh ya karena Latournya masih hidup gitu. Nah, tahun 2023 ya 2002 sudah muncul berbagai buku ya untuk Latour dan karena banyak di Eropa sudah sangat populer Bruno Latour dan mungkin kita tinggal tunggu waktu saja Bruno Latour akan populer di Indonesia. Jadi eh, ini apa ya mudah-mudahan bukan mendahului ya, cepatlah gitu ya. Termasuk di dunia arsitektur nanti ya. Setelah Deleuze ya, Deleuze sudah meninggal udah lama, cukup populer di Indonesia. Nah, Latour sebentar lagi nanti. Saya mendahului ya. Coba. Nah, yang menarik dari Latour adalah dia punya ontologi ya, cara melihat ilmu sosial sebagai sebuah ilmu yang berbeda dengan ilmu sosiologi konvensional ya. Jadi dia itu ilmu sosialnya adalah following someone making something. Ya. Jadi bukan hanya fokus antar relasi manusia, tapi relasi antar manusia ketika manusia bertindak atau membuat sesuatu. Ya. Jadi ini yang menjadi dasar kenapa ketika saya mengirim mahasiswa untuk magang, ya. Magang itu sebetulnya adalah following the architect doing something, following the architect designing something, gitu. Di situ para mahasiswa akan bisa melihat
bagaimana ketika arsitek profesional merancang dan karyanya bisa diapresiasi masyarakat, itu akan membutuhkan proses-proses sosio-teknikal, proses-proses sosial dan pembuatan objek-objek teknis yang rumit. Ya. Tapi disitulah ilmunya nanti ya. Ilmunya ada di situ, di hidup, the life ya. Nanti saya akan jadikan contoh ya, gitu. Nah, di bagian satu ini menjelang akhir adalah apa sih manfaatnya mempelajari sosioteknikal? Nah, simpelnya ya, karena kita sudah terlanjur terbelah ya, ada ilmu A1, A2 sejak SMA ya, ada apa sains, saintek dan soshum. Kalau mau SNPTN atau kita lagi ini pasti dibelah langsung jadi dua, saintek dan soshum ya. Jadi keterbelahan itu sudah sangat menginstitusional dalam pendidikan ya. Ya sudah, saya ikuti aja ya. Bagi orang-orang teknis, orang-orang saintek itu akan lebih memperhatikan relasi manusia dalam mengembangkan strategi dalam pengambilan keputusan teknis, keputusan desain ya. Misalnya kalau mahasiswa arsitektur ini mau sidang nanti bukan cuma menghasilkan sesuatu yang bagus, tapi lihat dosennya seleranya apa, pengujinya seleranya apa. Karena nilai bukan hanya ditentukan oleh sesuatu yang objektif, tapi juga sering oleh selera dosen ya. Nah, bagi orang sosial ini yang cukup menarik ya, cukup challenging, ini adalah memperhatikan bagaimana peran objek-objek teknis dalam relasi sosial. Ya, jadi ilmu sosiologi yang belum berkembang di Indonesia adalah sosiologi para engineer, sosiologi para saintis. Ini jadi satu tantangan buat ilmu-ilmu sosiologi agar bisa apa ya maju ya berdampingan dengan ilmu sains untuk maju bersama-sama. Itu adalah bagian pertama ya, dan berikutnya slide tentang desain kali ini, desain dalam perspektif sosioteknikal ya. Dari saya bagian satu sekian dulu, kita lanjut ke bagian dua.